berbalik dan bertobat. Ya, puji Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghendaki satupun binasa. Itu dari pihak Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi kasih Tuhan itu besar. Dia menciptakan kita bukan untuk dihukum. Ya, Tuhan menciptakan kita supaya kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Dan memang bagaimana awal mula Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan ya. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan. Jadi awalnya bahwa manusia itu diciptakan kekal, ya, kekal. Kekal tidak tahu umurnya karena kekal. Itulah Adam. Tapi sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, umurnya tidak kekal lagi. Ya, tidak kekal lagi. Jadi waktu sudah berjalan atas hidup Adam dan Hawa. Ya, umurnya tidak sampai 1000 tahun lagi. Satu hari di hadapan Tuhan. Karena satu hari bagi Tuhan, bagi kita manusia 1000 hari. 1000 tahun maksud saya ya. Jadi satu hari bagi Tuhan, bagi kita adalah 1000 tahun. Itu hitungannya. Waktu. Jadi umur Adam itu nggak sampai 1000 tahun, saudara. Jadi di hadapan Tuhan tidak sampai lagi satu hari sesudah dia jatuh dalam dosa. Ya, tapi sebelum dia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu kekal adanya, memiliki tubuh kemuliaan sama seperti Tuhan. Nah, ayat yang kita baca ini bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, Rasul Petrus menyampaikan ini sebab apa? Sebab ayat-ayat sebelumnya karena ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak datang. Ini sebenarnya berbicara tentang hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Kedatangan Tuhan. Kalau secara umum adalah hari kiamat. Ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebenarnya judulnya kalau kita melihat di dalam perikopnya ya. Nah, di sana judulnya adalah hari Tuhan. Nah, oleh karena itulah bahwa ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa Tuhan tidak datang seperti itu. Ya, buktinya bahwa dari sejak semula manusia tetap seperti itu. Ya, ada yang lahir, ada yang mati, lahir, mati seperti itu. Jadi tidak mungkin itulah. Nah, dengan adanya pikiran manusia seperti itu sehingga manusia itu hidup dengan berbagai macam keinginan atau hawa nafsu disebutkan. Ya, tentu itu yang membawa manusia menyimpang daripada Tuhan. Tidak lagi seutuhnya mengalami pertobatan. Manusia semakin jahat, manusia semakin jauh daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Rasul Petrus menekankan bahwa sebenarnya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai tentang kedatangannya yang kedua kali. Bahwa Tuhan pasti datang pada kali yang kedua. Pasti datang. Nah, oleh karena itulah maka bisa dikatakan di dalam ayat 9 tadi supaya apa? Supaya manusia itu boleh sadar ya. Coba kita baca dulu ayat sebelumnya. Kita baca dulu ayat 3, 4 dan 5. Ya. Ayat 3, 4 dan 5. Ya, kita baca dulu. Ya, kita baca 2, 3 ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya.
Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Ya, sebab sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi ya ayat 3 di sana kita dikatakan bahwa ada pengejek. Jadi ya, mereka mengejek orang-orang percaya anak Tuhan supaya anak Tuhan terpengaruh. Ya, pada zaman itu, pada zaman Rasul Petrus ya, sewaktu masih hidup tentunya. Nah, jadi pada zaman itu pun Rasul Petrus berkata bahwa Tuhan tidak lalai mendapat janjinya, Tuhan pasti datang. Nah, Tuhan pasti datang. Jadi kalau ada orang yang mengejek, kalau ada orang beranggapan Yesus tidak datang kali yang kedua, dan itu sebuah yang kekeliruan, ya. Sebenarnya itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka, hanya untuk memuaskan keinginan mereka semata-mata, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan pasti datang. Itulah sebabnya di sana ditekankan Rasul Petrus, hari Tuhan. Hari Tuhan adalah Yesus pasti datang kali yang kedua. Nah sekarang kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-9 tadi saya katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tetapi supaya apa? Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, puji Tuhan. Jadi sebenarnya bahwa Tuhan itu di sana dikatakan Ia sabar. Jadi bukan berarti tidak datang. Jadi karena dari pihak Tuhan itu Dia masih sabar. Ya, sama seperti misalkan kita lihat di dalam contoh-contoh Alkitab kepada peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan beri sebenarnya waktu, Tuhan beri kesempatan. Juga pada zaman air bah, Tuhan memberi kesempatan kepada manusia. Tuhan sabar, Tuhan sabar. Karena apa? Karena secara dari pihak Tuhan, kasih Tuhan yang besar, sebenarnya Tuhan tidak menghendaki satupun binatang. Tuhan tidak menghendaki adanya penghukuman bagi manusia. Itu dari pihak Tuhan. Nah, tetapi karena disebutkan manusia semakin bertambah jahat, walaupun Tuhan sabar, tapi bukannya insaf, bukannya bertobat, bukannya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi semakin menjadi-jadi, semakin menuruti keinginan, semakin tambah jahat manusia. Sama di dalam Sodom Gomora itu juga, bahwa manusia juga semakin jahat. Kalau sebenarnya Tuhan sudah beri waktu, Tuhan sudah beri kesempatan. Jadi, kalau kita lihat juga sekarang ini, bukan berarti Tuhan nggak datang. Tuhan pasti datang, Yesus pasti datang. Nah, tetapi Tuhan beri kesabaran. Tuhan sabar, Tuhan masih sabar, dengan kata lain supaya apa? Supaya manusia ini mbok bertobat, sadar, insaf. Tapi kita lihat sekarang bahwa melalui info-info, melalui berita, melalui sosial media, bahwa kejahatan manusia semakin jadi-jadi kan gitu. Nah, oleh karena itulah bahwa kita orang percaya harus memiliki pendirian yang tetap di dalam firman Tuhan. Nah, saya katakan bahwa apa pendirian kita? Supaya apa? Supaya kita bertobat. Saya katakan, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini saudara supaya semua orang, jadi tidak terkecuali, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, anak-anak Tuhan, bahwa pertobatan yang dimaksud Tuhan seperti apa? Coba kita lihat dulu ayat-ayat selanjutnya, ditampilkan ayat yang ke-11. Ayat 11. 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Kita baca. 2, 3 .
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Nah, jadi anak Tuhan bisa dikatakan bahwa jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat sebelumnya, ayat 10 misalnya. Ayat 10. Ayat 10. Halo kawan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Ya, kita baca 2, 3 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ini anak Tuhan. Jadi ya, bahwa Tuhan sudah betul-betul memberitahukan kepada hambanya Rasul Petrus. Sebenarnya tidak hanya kepada Rasul Petrus. Ini pun sebenarnya Rasul Petrus ini hanya menguatkan juga perkataan nabi-nabi sebelumnya. Misalkan Nabi Yesaya, ya Nabi Yeremia, ya Daniel, kitab Daniel, di sana ada juga tentang akhir zaman. Nah, puji Tuhan ya. Jadi ya, Rasul Petrus ini mengatakan bahwa semuanya akan hilang lenyap, akan hangus dengan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, oleh karena itulah pertobatan orang-orang percaya, ayat yang ke-11 tadi katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, jadi ini sebenarnya adalah nasihat firman Tuhan kepada jemaat yang Rasul Petrus sampaikan. Ya. Jadi kalau ya hal-hal yang demikian itu akan terjadi begitu hebat, nah kita sebagai orang percaya betapa kita harus apa? Hidup suci dalam kesalehan. Ya, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, ayat 12 saya sambung, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, puji Tuhan. Jadi ini sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita lihat ya sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal yang mungkin, tidak ada hari kiamat atau tidak mungkin Tuhan datang. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan pasti datang. Tuhan pasti menepati janjinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan, pertobatan kita harus mengalami progres, harus mengalami pertumbuhan. Amin. Harus mengalami pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Saya katakan, kita harus semakin hidup saleh disebutkan. Ya, bahkan di dalam ayat yang coba kita baca ayat 15. Ya, ayat 15. Oh, ayat 14 ya, ayat 14. Kita baca dulu ayat 14. Ya, 2, 3 ya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, jadi anak Tuhan bisa dikatakan bahwa pertobatan kita harus mengalami apa? Pertumbuhan, harus mengalami grafik naik. Ya, bisa dikatakan sebab itu saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, apa itu yang kita nanti? Kedatangan Tuhan. Lalu saya dikatakan kamu harus berusaha. Jadi kita harus apa? Berusaha di tengah-tengah manusia yang mereka hidup dengan keinginan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita orang-orang percaya harus memiliki prinsip-prinsip firman Tuhan. Harus berjalan di dalam prinsip firman Tuhan. Saya katakan
bukannya kita ikut terpengaruh, tetapi kita akan semakin apa? Ya, tidak bercacat, tidak akan bercela disebutkan di hadapan Tuhan loh, bukan di hadapan manusia. Ayat 14. Sebab itu saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya, kita anak-anak Tuhan harus berusaha. Harus berusaha. Usaha kita apa? Supaya kita tidak kedapatan, tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Katanya itu siapa? Hadapan Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi kita ada pertumbuhan rohani. Nah, itulah kita nanti akan disempurnakan oleh Tuhan. Nah, anak Tuhan, ya. Jadi kita tidak ikut dengan godaan dengan sekitar kita, di mana kita bercampur baur, tapi kita memiliki komitmen, tekad yang sungguh-sungguh, di mana kita harus semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita tidak bercacat, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Ya. Nah, bukan berarti seperti bahasa katakan, wah kamu sok-sok rohani. Ya. Kamu sok-sok suci. Ya, memang kita harus suci. Memang kita harus rohani. Amin. Harus. Ya. Kehadiran kita di tengah-tengah banyak orang yang kepercayaan yang macam-macam, motivasi dan tingkah lakunya, tapi kita anak Tuhan. Rasul Petrus menegaskan supaya kita tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Nah, sekarang ayat 15. Bersama ayat 15. Ya. Ayat 15, 2-3 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Nah, jadi kata kamu ini adalah orang percaya. Kita anak Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Nah, ini bagi kita anak Tuhan, bukan berarti Tuhan gak datang. Nah, dengan perkembangan teknologi, dengan pengaruh budaya, dengan pengaruh lingkungan, dengan pengaruh ekonomi, bukannya berarti kita juga ikut tergerus imannya. Tapi kita harus memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan bisa dikatakan rasa takut kita itu, kita semakin hidup saleh, kita semakin tidak bernoda di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya bahwa kalau toh segala sesuatu ini terjadi seperti ini sekarang, itu bukan berarti Tuhan gak datang. Tuhan pasti datang. Amin. Tuhan pasti datang. Tapi kita anak Tuhan, supaya kita memiliki tekad, komitmen, tetap hidup mengasihi Tuhan, tetap hidup mencintai Tuhan, tetap kita hidup dalam norma-norma firman Tuhan yang Tuhan sudah pesankan kepada kita. Nah, puji Tuhan. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Sebenarnya bisa. Ya, sekarang coba kita lihat dulu. Jadi, Yesus pun waktu itu di hadapan manusia sama juga sebenarnya. Nah, murid-murid Tuhan, waktu itu. Maka sesudah Yesus naik terangkat ke surga, murid-murid Tuhan mengalami Mengalami aniaya. Misalkan kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka bertahan dalam iman mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Karena Karena iman mereka kepada Tuhan, karena cinta mereka kepada Tuhan. Sebutlah misalkan salah satunya adalah Musa. Musa adalah sosok pribadi yang begitu mencintai Tuhan, lebih daripada harta Firaun yang ditawarkan kepadanya. Amin. Musa. Nah, sebenarnya godaannya sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Kenapa? Karena Firaun itu diangkat menjadi anak Firaun waktu itu. Tetapi disebutkan sesudah dia dewasa, sesudah dia mengalami pertumbuhan rohani, dia menolak itu semuanya. Coba kita lihat itu dulu sebagai contoh, Nanti kita akan lihat lagi contoh-contoh yang lain.
di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-34 ya. Ibrani. Ya, Ibrani pasal 11 kita baca ayat yang ke-34. Ayat 34 sebentar saja ya. Ayat yang ke 24 maksud saya. Bukan 34, ayat 24. Ya. Ayat 24 bukan ayat 34. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, puji Tuhan. Jadi saya katakan Musa sesudah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Wah, anak putri Firaun, anak raja, ya, anak raja itu. Ya, di mana waktu itu Mesir yang waktu itu rajanya Firaun adalah negara kaya, negara kuat. Misalkan kalau sekarang negara mana kita lihat? Amerika. Kuat, kaya. Nah. Tetapi Musa sesudah dewasa disebutkan menolak. Kenapa? Dia tidak mau terpengaruh hal-hal yang bersifat ya duniawi, yang itu hanya sebatas memuaskan keinginan dunia, keinginan hawa nafsu, keinginan mata. Ya, dia tidak mau. Bahkan saya katakan apa? Ayat 25 saya katakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Nah, anak Tuhan, apakah saudara sudah pernah mengalami sengsara karena iman kepada Kristus? Ya. Musa sudah mengalami. Ia disebutkan lebih suka menderita sengsara daripada apa? Mengalami kesenangan. Ya. Memang kalau menuruti kesenangan daging, wah, rasa-rasanya ya, keinginan daging ini kalau kita tidak bisa menguasainya, bisa membawa kita kepada ya perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi tidak ada bedanya. Tapi Musa disebutkan dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ayat yang ke-26 saya katakan ia menganggap apa? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan.